Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqmar Rafif. Saya adalah manajer baru di perusahaan ini. Hari ini saya akan membahas tentang strategi komunikasi untuk memperkenalkan produk baru kami ke pasar internasional. Sebagai seorang manajer yang bertanggung jawab memperkenalkan produk baru ke pasar internasional, strategi komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan peluncuran produk. Jadi, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, pemilihan komunikasi. Saya akan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa komunikasi utama. Namun, saya juga akan menyediakan terjemah dalam bahasa lokal jika diperlukan. Pemilihan saluran komunikasi harus disesuaikan dengan budaya masing-masing pasar. Beberapa budaya mungkin lebih menyukai komunikasi tatap muka, sementara yang lain lebih terbiasa dengan komunikasi digital atau media sosial. Misalnya, di beberapa negara Asia, komunikasi formal melalui surat atau email mungkin lebih diterima. Sementara di Eropa atau Amerika Utara, kampanye media sosial atau iklan digital bisa lebih efektif. Yang kedua, pesan yang disampaikan. Saya akan menyampaikan pesan yang jelas dan singkat dengan menggunakan contoh dan ilustrasi untuk memudahkan pemahaman. Pesan yang disampaikan harus relevan dengan kebutuhan dan nilai budaya target pasar. Dalam beberapa budaya, pendekatan yang sangat langsung bisa dianggap kasar, sementara di tempat lain mungkin dihargai. Sebagai contoh, dalam budaya Jepang atau Korea, komunikasi yang lebih halus dan penuh rasa hormat lebih disukai. Sementara di Amerika Serikat atau Australia, komunikasi yang lebih terbuka dan langsung cenderung diterima. Yang ketiga, adaptasi pesan sesuai dengan budaya. Saya akan menyesuaikan pesan dengan budaya dan nilai-nilai lokal untuk memastikan bahwa pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Mengadaptasi pesan produk sesuai dengan nilai dan norma budaya masing-masing sangat penting. Misalnya, jika produk Anda adalah barang konsumsi, penting untuk mengetahui kebiasaan makan atau gaya hidup di negara tersebut, serta aspek-aspek keagamaan atau lingkungan yang mempengaruhi preferensi konsumen. Misalnya, di negara dengan populasi mayoritas Muslim, Anda perlu memastikan produk Anda sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Atau di negara-negara Eropa, mungkin ada fokus yang lebih besar pada keberlanjutan dan ramah lingkungan. Hambatan komunikasi lintas budaya yang mungkin terjadi dalam situasi ini. Yang pertama, yaitu ada perbedaan bahasa. Di berbagai perusahaan, pasti mempunyai tim yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, mungkin memiliki perbedaan bahasa. Baik itu bahasa yang digunakan sehari-hari, atau pemahaman terhadap istilah-istilah tertentu yang bisa menyebabkan kesalahpahaman. Yang kedua, perbedaan nilai dan norma. Setiap budaya memiliki nilai, norma, dan kebiasaan yang berbeda dalam cara berkomunikasi. Misalnya, dalam beberapa budaya, berbicara langsung bisa dianggap kasar, sementara di budaya lain, hal tersebut dianggap sebagai bentuk kejujuran. Yang ketiga, perbedaan gaya komunikasi. Beberapa orang lebih suka komunikasi yang lebih terbuka dan langsung, sementara yang lain lebih suka pendekatan yang lebih formal atau tertutup. Hal ini dapat mempengaruhi pemahaman dan interaksi dalam tim. Lalu yang keempat, perbedaan cara memahami waktu. Dalam beberapa budaya, ketepatan waktu sangat dihargai, sedangkan di budaya lain,
waktu lebih fleksibel yang dapat menyebabkan ketegangan dalam hal pertemuan atau tenggat waktu. Yang kelima, stereotip budaya. Biasanya, anggota tim bisa membawa stereotip atau prasangka terhadap budaya lain yang bisa menghalangi komunikasi yang efektif. Lanjut, cara untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dengan timnya. Yang pertama itu pelatihan dan pemahaman budaya. Manajer dapat menyediakan pelatihan komunikasi lintas budaya untuk seluruh tim agar setiap anggota memahami perbedaan budaya dan cara berkomunikasi yang lebih efektif. Lalu yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Untuk menghindari kesalahpahaman, manajer harus berbicara dengan bahasa yang jelas, menghindari jargon atau frasa yang bisa membingungkan anggota tim dari budaya yang berbeda. Yang ketiga, memfasilitasi komunikasi terbuka. Mendorong anggota tim untuk berbicara secara terbuka dan menghargai perspektif budaya yang berbeda, sehingga setiap anggota merasa dihargai dan didengarkan. Yang keempat, menggunakan teknologi untuk komunikasi jarak jauh. Jika ada anggota tim yang bekerja dari lokasi yang berbeda, penggunaan alat komunikasi seperti video konferensi, chat, atau email yang memudahkan interaksi dapat meningkatkan efektivitas komunikasi. Lanjut, ada saran untuk manajer membangun hubungan yang lebih baik dengan timnya. Yang pertama, membangun kepercayaan melalui transparansi. Manajer harus terbuka tentang tujuan, harapan, dan masalah yang dihadapi oleh tim, serta mendengarkan umpan balik atau feedback dengan sikap yang konstruktif. Yang kedua, menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan. Manajer harus menunjukkan rasa hormat yang tulus terhadap perbedaan budaya dengan menghargai berbagai cara pandang dan kebiasaan yang ada di dalam tim. Yang ketiga, mendorong kolaborasi, membuat kesempatan bagi anggota tim untuk bekerja sama dalam proyek-proyek atau diskusi kelompok agar mereka lebih mengenal satu sama lain dan memperkuat hubungan interpersonal. Yang keempat, fleksibilitas dalam gaya kepemimpinan. Menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan dan karakteristik budaya anggota tim untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan produktif. Dengan langkah-langkah ini, manajer dapat meningkatkan komunikasi yang efektif dan membangun hubungan yang lebih solid dengan tim yang berasal dari berbagai latar belakang budaya. Jadi, kesimpulannya, dalam menghadapi tantangan komunikasi lintas budaya, baik saat memperkenalkan produk baru ke pasar internasional, maupun dalam berkomunikasi dengan tim yang berasal dari berbagai latar belakang budaya, penting untuk mengadaptasi strategi komunikasi yang sensitif terhadap perbedaan budaya. Strategi yang tepat melibatkan pemilihan saluran komunikasi yang sesuai, penyesuaian pesan yang relevan dengan nilai-nilai dan norma budaya masing-masing, serta penggunaan bahasa yang jelas dan tidak ambigu. Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi dalam tim lintas budaya, manajer perlu memberikan pelatihan budaya, mendorong komunikasi terbuka, dan menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kebutuhan budaya anggota tim. Selain itu, penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan membangun kepercayaan melalui empati, keterbukaan, serta penghargaan terhadap perbedaan.
Dengan langkah-langkah ini, komunikasi akan menjadi lebih efektif. Hubungan antar anggota tim dapat diperkuat dan produk dapat diperkenalkan dengan sukses ke pasar internasional. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.